Balik baru podcast, here we go. Oke, Zin Asrul, pelatih Zumba atau instruktur Zumba yang lumayan terkenal di Pontianak. Selamat datang Bang. Selamat datang Lutfi. Alhamdulillah hari ini bisa juga akhirnya kita ngobrol sama Bang Asrul nih. Udah lama sebenarnya saya ngontak Abang nih Bang ya untuk ketemu. Cuman karena memang waktu Kesibukan Lutfi. Oke. Kesibukan saya pula jadinya ya. Karena waktu alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu di bulan Ramadan Bang ya. Semoga pertemuan kita nih berkah lah Bang ya. Amin, amin. Abang puasa tapi kan? Alhamdulillah masih puasa. Tapi udah makan tadi? Biar puasanya kuat sampai maghrib. Sahur ya tadi. Sahur ya. Siang dah. Belum ada alasan buat batal ya. Oh gitu. Siap. Oke teman-teman, baru podcast hari ini kita ketemu lagi. Sudah lama kita tidak berjumpa. Dan buat teman-teman yang lain yang ingin curhat tentang daerah Desa Pahit Baru dan lain-lain, bisa kontak ke Instagram kami untuk ngobrol di sini, kita sering-sering. Dan hari ini kita spesial dengan Zin Asrul, instruktur senam Zumba. Bang, sebelumnya saya ingin tanya dulu nih Bang. Zumba itu awal mulanya senam Zumba ini dari mana sih Bang? Baik, kalau awal mula Zumba itu sebenarnya dari Amerika Latin. Dari Amerika Latin ya? Dari Amerika Latin. Terus secara bahasanya itu Zumba, apa itu? Artinya itu gerakan yang cepat. Gerakan yang cepat. Itu pun bahasa Latin. Bahasa Latin. Nah, gerakan yang cepat asalnya dari Kolombia. Akhirnya sekitar tahun 2013 itu baru mulai masuk ke Indonesia. Oh, baru 2013. Sekitar 2009 masuknya ke Indonesia. Masuk ke Indonesia. Dan ke Pontianaknya itu sekitar 2013 2014. Jadi 2013-an baru ada di Pontianak. Ya, kalau Abang sendiri mulai kenal Zumba? Kalau saya 2013 udah mulai mengenal Zumba dan baru menjadi instruktur Zumbanya itu tahun 2014. Oh, berarti Abang latihan dulu setahun. Ya. Pertama kali Abang ikut Zumba di Pontianak di mana Bang? Kalau pertama kali dulu itu di Sanggar Vigor. Sanggar Vigor itu pertama kali ada Zumba itu. Kok itu Bang terpikir gitu? Dulu Abang nih, mohon maaf nih Bang, sebelum Abang ke Zumba ini, Abang backgroundnya dulu sekolahnya tuh memang olahraga atau gimana Bang? Oke. Sebenarnya background saya ini memang olahraga. Passionnya ini memang di olahraga. Itu kayak dari SMP itu suka olahraga, SMA, terus sampai SMA selesai lanjut kuliahnya pun milihnya jurusan olahraga. Oh, kuliahnya olahraga. Iya, kuliahnya olahraga di IKIP PGRI Pontianak. Oh, di IKIP. Kampusnya sekarang di Ampera. Ya, yang di Ampera. Kalau dulu zaman saya masih STKIP. STKIP. Nah, cuma udah berapa tahun tuh berubah menjadi IKIP. Berubah jadi IKIP memang ya. Oh, jadi di situ Abang memang basicnya olahraga. Ya, tapi kalau saya enggak salah nih Bang ya, Abang nih juga atlet cabang gulat, betul Bang? Betul. Makanya saya bilang passion saya ini emang olahraga. Pokoknya dari SMA tuh udah mulai gulat sampai kuliah. Sampai itu dulu pernah mau ikut prapon tapi tidak jadi, batal. Karena ada masalah jadi batal. Kalau SMP itu tenis meja. Tenis meja, karate. Oh, SMP tenis meja, karate. Mulai main tenis meja sama karate. Nah, akhirnya di tenis meja itu saingannya kan banyak. Saya pindah ke cabang olahraga bela diri, karate. Sempatlah mewakili kayak ranting lah istilahnya kalau di karate itu kan. Nah, antar ranting, tanding kayak di Mempawah, Singkawang itu cuma tuh mentok prestasinya. Akhirnya pindah ke gulat. Karena karate kan kalau kawan-kawan yang ikut karate pasti tahu lah atletnya banyak, rantingnya banyak. Nah, jadi untuk nembus ke tingkat nasional tuh agak susah. Pasti kan kalau kita jadi atlet tuh orientasi gitu kan pasti prestasi itu. Iyalah, udah juara kabupaten, udah juara kota, pengennya ke nasional. Nah, di situ mentok saya tuh nggak bisa. Oh, gitu. Jadi dia pindah lah ke gulat. Nah, pindah ke gulat karena apa tuh? Peminatnya tidak terlalu ramai di Kalimantan Barat, khusus umumnya tuh di Pontianak apalagi. Jadi bisa lah berangkat nasional gitu. Oh, jadi sempat tanding nasional di mana dulu Bang? Sering dulu keliling di Jogja, di Bandung, di Jakarta gitu tuh, sering tuh dari SMA sampai saya kuliah tuh. Cedera pernah Bang? Cedera sih pernah, bahu apa patah gitu. Paling kayak apa ya? Keseleo gitulah. Keseleo terus kayak pelipis, pecah, itu biasa lah ya kalau gulat, karena kan gulat kan yang
100% full body Full gitu body, kan. Fight-nya tuh. langsung ya. Bergulat lah bahasanya. Namanya bergulat. Bebanting-banting kan. Bebanting-banting jadi rawan cedera sih memang. Oh, Gulat. gulat Bang. Dan sekarang mulai jadi instruktur Zumba. Nah, mulailah tuh pas kuliah. Jadi tuh ceritanya mulai senam tuh. Makanya kalau orang-orang yang tahu saya gulat ngapa jadi senam nih? Itulah kan bingung nih Bang. Jauh benar gitu. Jadi yang bertinju, yang keras sehingga kok keras, tiba-tiba senam gitu. Nah, Yang itu. dimana orang tuh jarang cowok ke arah situ gitu loh. Betul, jarang sekali. Jadi tuh ceritanya tamat SMA, mulailah saya kuliah. Kuliah ambil jurusan olahraga. Nah, ketika kuliah itu adalah mata kuliah namanya senam irama. Senam irama. Nah, senam irama. Oh, itu ada mata kuliahnya. Ada mata kuliahnya senam irama. Nah, senam irama tuh kayak senam SKJ, Indonesia Sehat. Gitu-gitu Indonesia Sehat kayak gitu. Nah, mulailah dari mata kuliah itu tuh saya bilang kayaknya bisa jadi duit lah kalau jadi instruktur. Oh, dari kuliah udah mikir cuan lah ya. Dan mikir cuan dari kuliah itu kan kayaknya bisa lah nih. Akhirnya nah dari situlah mulai saya ikut sanggar-sanggar senam. Nah, mulailah ikut sanggar senam. Nah, pada waktu itu kan belum ada Zumba nih. Belum ada. Belum ada Zumba, yang adanya cuma senam aerobik sama kayak senam-senam baku lah tuh SKJ, jantung Poco-poco juga termasuk. Poco termasuk lah tuh kayak gitu. Nah, mulailah saya gabung ke sanggar senam. Waktu itu sanggar senam Yanti. Oh, di situ. Nah, mulai dari situ. Jadi jalan kuliah, jalan belajar senam. Jadi dua-duanya jalan. Dari situlah mulai baru dipelajari betul-betul. Waktu itu kan belum ada Zumba, jadi saya ngajarnya cuma kayak senam aerobik sama senam baku gitu lah. Baru Senam. 2014. Itu kan saya kuliah 2008. Jadi 2008, 2009 Oh, itu udah Abang udah mulai menggeluti senam dan mulai ngajar-ngajar lah gitu. udah senior sekali ya. Pantas kalau di daerah perumahan itu dibilang Ustadz Zumba gitu. Abang, yang membedakan Zumba Iya. sama senam-senam yang lain tuh apa? Oke. Jadi Zumba ini sebenarnya sama kayak senam-senam biasa. Cuma karena dia tadi namanya asalnya dari Amerika Latin. Nah, jadi gerakan-gerakannya itu banyak unsurnya dari gerakan-gerakan Latin. Kayak salsa, kayak merengue, cumbia, reggaeton kayak gitu. Nah, baru nanti bisa digabungkan kayak hip hop, R&B. Oh, baru ya agak lagu-lagu lebih modern lah ya. Iya, dia tuh jadi tuh Zumba tuh kombinasi semua genre dance gitulah. Nah, dibuat jadi gerakan yang simple untuk orang melakukan olahraga. Termasuk Ayah Susanti kemarin bisa. Nah, Ayah Susanti. Kalau sekarang kan semenjak ada TikTok, nah jadi masuklah tuh. Yang senam yang pakai kaos putih itu mana? Dance-nya Oh, TikTok itu kan. Mulyadi. Mulyadi ya. Itu saya barusan lihat tuh upload Abang terakhir tuh kan. Kemarin katanya enak badan, tiba-tiba nongol sosial media udah joget-joget Mulyadi pula. Masya Allah gitu. Kayak jadi itulah Bang yang lebih ke, jadi Zumba ini lebih ke gerak cepat, terus kayak ngikut-ngikut gerakan Latin ya, memang dasarnya di sana. Dan dia musiknya lebih modern Bang ya. Jadi Musiknya lebih modern, nyaman lebih untuk- update. Iya. Musiknya lebih update, kayak ada lagu-lagu yang baru tuh biasanya tuh udah kita pakai untuk untuk Zumba. Jadi banyak yang inilah Bang ya, masih usia-usia muda lah Bali yang ikut Bang ya. Kalau sekarang enggak juga sih. Enggak juga ya? Heeh. Banyak malah yang lebih semangat tuh yang kayak yang udah 40-an. Iya Bang. Ibu-ibu itu yang lebih semangat malah. Geng emak-emak lah ya. Geng mak-mak. Karena Berarti kalau banyak untuk senam tuh emang kayak Memang geng emak-emak sih. mak-mak. Iya sih. Kalau untuk yang muda-muda paling 10-20% lah. Iya. Banyaknya Nah, yang pertengahan tuh mama muda lah, yang 25 ke atas, 30-an. soal kalau bapak suruh senam dia tak mau. Nah, Kan bawa apa agak-agak malu. susah, malu-malu. Malu-malu. Tengoklah senam Jumat di ASN tuh kan. Di belakang tuh malu-malu dia. Habis itu nunggu bubur kacang hijau ya. Ya kan banget. Abang sering juga kan ngisi di senam-senam Jumat biasa di kantor-kantor gitu pasti kan. itu. Itu udah pastilah kerjaan kita setiap Kerjaan. Jumat pagi. Kalau rutin Abang di mana Bang kegiatan Zumba Bang? Kalau saya sih keliling sih di instansi-instansi pemerintahan tuh. Yang biasa di apa kayak apa namanya itu tempat apa sih apa bahasa? Oh, sanggar. Studio sanggar lah. Oh, sanggar. Kalau sanggar senam itu sekarang tuh saya kayak ada di Max Gym yang ada di Jalan Imam Bonjol. Max Gym itu rutin Abang Imam di situ. Bonjol tuh. Terus BSM, sanggar BSM yang di Jalan Wansagap. Wansagap tuh penjara, jalan penjara. Oh, penjara. Terus satu lagi itu di Bali Gym 28 Oktober. Oh, situ. Ah, Itu rutin sekarang Abang tuh rutin ya? 3.
Nah kalau kayak Jumat itu jadwalnya jadwal di kantor, instansi pemerintahan, kementerian. Kalau Zumba sendiri nih Bang, untuk apa ya? Manfaat ke kitanya nih, untuk kesehatan tuh apa-apa ya Bang? Ya manfaatnya itu sama secara umum kayak senam-senam, kayak olahraga pada umumnya lah. Bakar kalori. Bakar kalori, bisa bakar lemak. Kan dia kan Zumba kan juga termasuk olahraga aerobik kan. Nah olahraga aerobik atau termasuk kardio lah istilahnya kalau di istilah olahraga tuh kan. Nah jadi dia bisa untuk pembakaran kalori, pembakaran lemak, dan durasinya kan 60 menit kan, bisa lebih. 60 menit 60 Bang? menit, 1 jam. Oh itu sekali Zumba 60 menit? 60 menit. Balik? Nah 60 menit. Hah? 60 menit ya. Kalau kayak saya biasa kalau yang udah di kelas saya itu bisa sampai 75 menit lah. 70 Satu sesi, menit ya? heeh. Satu sesi ya? Satu sesi. Itu sih kalau saya udah basah kuyup dah tuh keringat tuh. Pasti kalau yang udah biasa pasti basah tuh, baju celana itu basah semua. Mampu enggak saya kalau paling banyak tetap cewek Bang yang ikut Bang ya tadi Bang ya. Kalau terutama kayak di Sanggar tuh hampir 95% lah cewek. Cewek ya. Terus Bang kalau untuk cewek nih biasa nih kan mereka ini kan ada masa yang beda dengan kita, maksudnya datang tamu gitu kan. Kalau untuk mereka-mereka yang lagi haid datang bulan itu tetap oke enggak Bang ikut Zumba Bang? Selama dia ndak sakit perutnya, kalau untuk yang head tuh ndak masalah. Oh enggak masalah. Ndak masalah. Tapi kalau yang lagi sakit Ya misalkan kalau pas lagi sakit pun, tapi kalau yang udah hobi itu walaupun lagi datang Kincah bulan ya. bisa tetap dikincahnya. tetap dikincanya. Nah itu tadi itu kan lanjut sambung yang manfaat tuh Pi. Terus yang kedua tuh kalau Zumba ini lebih khususnya itu happy. Happy ya. Karena lagu-lagunya tadi, Iya. nah lagu-lagunya tuh easy listening lah istilahnya tuh kan, kalau bahasa keren itu. Yang lagi lagu baru nih kan dipakai, jadi didengar. Jadi kalau Zumba nih sambil olahraga bisa sambil dengar lagu gitu. Nah happy. Lagi terus nanti ada lagu-lagu TikTok. Ngilangkan stres lah ya. Ya happy, hilangkan stres tuh. Itu yang buat orang ketagihan di olahraga Zumba tuh itu. Apalagi instrukturnya Dengan Bang. lagu-lagunya. Nah lagi instrukturnya Asrul. Nah, Gitu ya. tambah ketagihan. Tambah ketagihan ya. Nah jadi kalau buat teman-teman di luar sana yang menyaksikan Pahit Baru Podcast pingin join sama Bang Asrul ikut Zumba bisa Bang? Boleh. Itu gimana Bang? Itu kalau joinnya tinggal langsung datang ya sih. Langsung datang ke sanggarnya, langsung bayar udah. Bisa ikut Gitu. Langsung ke sanggar ya Bang langsung ya. ke sanggar. Ya. Kalau misalkan dia pingin sekeluarga aja gitu bisa Bang? Kalau yang private jarang sih kan. Jarang ya? Karena kadang ada, cuma karena apa jadwalnya ya. Jadwal saya ini susah tuh jarang saya terima private tuh. Gitu ya. Oke. Tadi sekali Zumba bisa 60-75 menit. Ya, itu sekitar bisa 500 sampai 600 kalori lah. 1 jam. Bakarnya itu Satu 1 sesi. jam tuh. Gila. Tapi Bang kalau sekarang nih, ini kan bulan puasa nih, itu gimana Bang dengan Zumba tuh? Nah, kalau untuk bulan puasa, kalau saya sih ngajarnya malam. Oh, sesi. malam. Nah, jadi sesi kelas pagi terus sore itu saya tiadakan. Oh gitu. Nah, tapi Jadi kawan-kawan yang lain tetap tetap yang mau olahraga masih bisa tetap olahraga. yang puasa juga ada. Masih ada. Saya lihat kawan-kawan masih ada yang puasa. Masih ada yang tetap Zumba pada saat puasa. pada saat kayak puasa. gini. Iya. Bisa terutama waktunya sore kan menjelang buka puasa ngabuburit lah. sambil ngabuburit. Kalau saya sih memang lebih jadwal saya emang lebih ke setelah buka puasa. Setelah buka puasa. Biar lebih aman lah, lebih aman. Ya ibadah dulu lah kan bulan puasa. Tarawih lah. Ya habis tarawih dan tadarus dan Zumba gitu kan. Kayak gitu. Oh itu Bangnya terkait dengan perzumbaan yang Abang udah gelutin lumayan lama dari 2014 ya. Dari 2014 sampai sekarang. tahun depan udah 1 dekade lah, 1 10 tahun. dekade. Oh ada ulang tahunnya kan ya 1 dekade. Ada insyaallah lah. Oh, iya. Mau buat Di Bundaran Untan. Karena saya kemarin ada lihat Abang juga tuh Zumba di mana tuh di 19 ya. ya di 19. Ramai sekali tuh gitu. Nah, kalau hari Minggu tuh ya kayak gitu acara-acara event. Event tuh Nah, sekarang tuh Zumba tuh perkembangannya kalau dulu tuh cuma kayak untuk olahraga di sanggar atau di kantor. Nah, kalau sekarang tuh perkembangannya tuh udah masuk ke entertainment nah. Iya. Kayak jadi hiburan, jadi Flash mob gitu. nah flash mob gitu kan, acara wedding, kawinan tuh ada Zumba. Terus acara-acara event yang butuh orang ramai atau acara event, acara partai lah, acara gathering lah, family gathering, mau launching produk sekarang Zumba. Oh berarti bentar lagi ini bentar nunggu 2024. Wah, itu dari dulu, dari 2000, dari Pak Jokowi periode 1. Lama ya berarti panggilan Abang nih. Ya. Oh, kan penuh lah ya.
lumayan lah. Itu kalau mau ikut Zumba tuh Bang, kadang kan kayak gini, kalau misalkan kita ikut Muay Thai itu kan ada beberapa yang harus dia siapkan alatnya, terus badannya gimana. Kalau Zumba tuh Bang apa-apa ya Bang? Kalau Zumba lebih simpel sih persiapannya, paling kita pakai sepatu olahraga, terus kostumnya yang enak dipakai, enak dibuat bergerak, terus menyerap keringat ya kayak gitu lah. Gitu-gitu lah, yang enak untuk gerak lah Nah, Bang, ya. untuk terbuka. Tak mungkin pula cowok pakai jubah gitu kan. Nah, mungkin pula susah kan, melangkahnya pun susah. Malah ada yang terbuka-buka kan, kalau yang lebih enaknya, ndak enak pakai baju yang ya lebih kayak apa ya, bahasa crop gitu bajunya. Kayak Oh, gitu lah. iya. Cuma pokoknya kalau yang pakai hijab juga banyak. Kalau kayak Zumba nih, kostumnya itu lebih santai lah. Santai lah ya. Jadi misalnya ada yang berhijab, ya tetap pakai hijab, tetap pakai baju panjang, tetap pakai training Yang atau penting dia nyaman gerak. yang penting dia nyaman gerak. Karena Nah, esensi dari Zumbanya di situ Bang. iya, yang sudah Zumba itu kita bergerak aja. Gerak, intinya. ya. Nah, jadi itu enak. Apalagi kalau kayak di outdoor tuh, kayak misalnya buat yang muslimah, yang cewek-ceweknya itu mau pakai hijab panjang pun enggak masalah. Nggak masalah ya. Enggak masalah. Tetap bisa ya. Tetap bisa. Oke Bang. Nah terus kalau yang wanita-wanita tadi, kalau yang head nggak masalah, ada nggak Bang? Yang kadang dia nih hamil, masih hamil muda gitu, ikut Zumba ada Bang? Ada Bang. Ada member-member saya ada. Lagi hamil itu batasnya tuh berapa bulan lah dia tuh? Ada yang sampai 9 bulan Benar loh Bang. menunggu HPL hari persalinan itu tetap Zumba. Besar gitu perutnya ikut. Bisa 9 bulanan tuh tetap Zumba. Itu pas melahirkan langsung laju balik keluar. Lebih gampang katanya. Lebih cepat kan? Lebih cepat. Katanya kan kalau menikah lagi hamil olahraganya rajin kan? Ya. Itu ya Bang ya. Sebenarnya itu kalau untuk olahraga tuh mungkin ini sedikit tambahan pengetahuan lah ya buat kawan-kawan, terutama yang wanita-wanita misalnya kayak lagi haid, terus lagi hamil, terus habis hamil sesar, terus kan misalnya pakai spiral, itu sebenarnya itu aman-aman ya buat kita olahraga. Aman ya. Aman-aman ya. Yang penting memang sebelum hamil kita emang udah olahraga. Oh. Nah, jangan Pas hamil aja. pas hamil aja Jawa-Jawa kan biar buat konten atau apa, tiba-tiba hamil langsung olahraga. Kejut dia jadi. Nah, terkejut. Kalau kita yang udah terbiasa kan enggak masalah. Malah tadi sebenarnya hamil berolahraga, mau olahraga apapun itu ya yang penting aman. Itu sebenarnya tadi membantu menjaga kesehatan ibu yang mengandung, terus membantu tadi ketika persalinan itu biasanya lebih gampang. Lebih gampang, lebih mudah karena dia udah rajin olahraga. Ya, Bang. betul. Yang jelas itu harus dibiasakan dulu Bang, jangan kejut gitu Bang. Iya, yang penting harus dibiasakan. Terus yang satu lagi lah harus konsultasi ke dokter. Ketika janinnya, Gimana? dedek bayinya aman, ya udah, enggak masalah. Kalau buat menikah yang ada apa sakit apa kayak sendi, rematik, cedera gitu, itu mereka nih pingin ikut Zumba juga Bang, tapi ada enggak batasan-batasannya gitu Bang? Ya. Nah, sebenarnya di Zumba ini enggak ada aturan baku harus seperti ini, harus kayak instruktur, harus begini gerakannya, harus lompatnya sekian, harus begini. Enggak. Jadi Zumba ini sebenarnya santai. Yang penting itu kita happy. Nah, ikut semampunya, ikut sesuai kemampuan masing-masing orang. Nah, bergeraknya misalnya ada yang bisa langkahnya besar, ini yang ada yang langkahnya kecil. Udah segitu aja. Ada yang bisa melompat. Ada yang enggak bisa melompat. Ya udah jalan di tempat. Jadi Zumba nih memang intinya buat kita bergerak aja. Kita gerak aja ya. Tidak harus sama kayak instruktur, tidak harus bersaing dengan orang-orang yang lain. Nah, gitu. Cuman gerakannya ada yang dicontoh kata instruktur. Nah, Jadi tetap ikut semampu dia. ikut semampunya. Makanya ada yang udah 55, ada yang 60 itu masih bisa ikut Zumba. Penting have fun ya dia di sini. Ya, yang penting tuh have fun. Karena kan musiknya asik. Nah, kan musiknya asik, gerakannya asik. gerakannya cepat gitu ya Bang ya. Oke, itu dia tadi teman-teman tentang pembahasan Zumba kita. Jadi Bang Asul nih tadi seperti yang teman-teman dengar udah lama di Zumba, udah hampir 1 dekade ya. Iya. Karena basicnya juga memang olahraga. Iya, betul. Alhamdulillah nih sesuai jurusan nih. Jadi kuliahnya olahraga, kerjaannya olahraga. Nah. Beda sama saya kuliahnya komputer, kerjaannya baju, kan beda jauh gitu. Nah, tapi itu dia teman-teman, buat teman-teman yang masih penasaran dengan Zumba. Mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan, bisa dicantumkan di kolom komentar atau di DM ke Instagram kita. Mungkin pengen konsultasi lagi atau tanya olahraga yang lain lagi, nanti insya Allah kita coba konsultasikan lagi sama Bang Asul. Kita siarkan lagi
Seperti ini teman-teman semuanya. Dan buat yang pingin join tadi sekali lagi Bang, di mana aja Bang tempat latihannya Bang? Oke, buat kawan-kawan semua yang mau join kelas Zumba bersama saya itu bisa datang ke Sanggar Max Gym yang beralamat di Jalan Imam Bonjol. Terus yang kedua bisa datang ke Sanggar BSM di Jalan Wan Sagap. Kemudian yang ketiga untuk daerah-daerah seberang lah, Tanjung Raya, Siantan, itu di Bali Gym di Jalan 28 Oktober. Atau mau info lebih lanjut, follow IG saya Asrul Zumba. Iya. Nanti kita buatkan linknya di deskripsi. Teman-teman tinggal klik linknya, follow IG-nya Bang Asrul dan lihat keseruan-keseruan Zumba di postingan-postingan beliau. Jadi itu ya Bang ya, luar biasa sekali. Alhamdulillah. Nggak terasa nih Bang, udah 20 menit lebih kita ngobrol di sini. Jadi, 20 menit ya nih, tidak 1 jam kayak podcast yang lain kan. Pengennya 1 jam Bang, cuman alat-alat di belakang ini udah nggak mampu dah Bang. Biasa dah tuh Bang. Beda kelas sama yang ditutup pintunya tuh Bang. Iya kan. Nah jadi sekali lagi Bang, terima kasih banyak Bang udah mau Siap, di sini. Udah mau berbagi tentang Zumba. Semoga nanti teman-teman ada yang pingin ikut Zumba lebih sehat lagi bisa join sama Bang Asrul di beberapa tempat yang dikatakan tadi. Yang ingin info lengkapnya bisa klik link di deskripsi di bawah kayak gitu teman-teman ya. Boleh lah nanti buat itu program khusus olahraga bersama Asrul. Maksudnya tanya jawab seputar olahraga kan. Oh boleh ya, nanti kita buat program khusus tanya jawab. Beliau nih teman-teman, semuanya digarap, karate gak iya, gulat gak iya, Zumba. Yang mau nge-gym juga tentang Oh iya nge-gym. Saya ketemu beliau pertama ini gym sebenarnya, ya kan Bang? betul di dinas kesehatan. Dinas kesehatan. Saya lagi nge-gym. Biasa itu kan di tempat gym kalau kita masih newbie itu kan malu kan mau belajar kan, suka diketawakan gitu. Kalau beliau ini ramah boy, langsung datang ke kita, diajarkan kita betul-betul. Padahal tak kenal dulu nih. Udah pulang rupanya sekomplek. Oke, kayak gitu teman-teman saya. Terima kasih udah nyeksin Fight Baru Podcast. Dan ada lagi yang pengen sampaikan buat teman-teman semuanya? Oke, cukup lah nih. Cukup lah ya. Cukup. Nah, nanti kalau kita ada mau tertarik dengan olahraga, kita buatkan diskusinya tentang olahraga Bang ya. Siap. Oke, buat semua teman-teman baru podcast sekali lagi, thanks for watching and see you next video.